Persiapannya tentunya dengan ini ya, semaksimal mungkin. Iya. Tapi pasti akan memberikan keterangan. Iya. Terkait kronologinya ya kameranya. Iya. Ini sama siapa aja di kamera maksudnya udah datang barengan langsung. Iya, ramai. Ada 12 saksi. Masuk-masuk hukum. Iya, termasuk masuk. Siap menjalani sidang? Siap. Siap bersaksi berarti? Siap. Persiapannya sejauh ini seperti apa, Mbak? Persiapannya ya sudah semaksimal mungkin ya. Oke, cukup ya Kak. Ada yang dibawa nggak mungkin untuk kamera di Solo? Itu enggak. Nggak ada. Enggak ada. Oke. Thank you kamera. Mamanya mana mama Bapak? Lagi di jalan. Saksi. Salah satunya saya ditambah 11 keluarga daripada almarhum kita. Rencananya nantinya akan diminta satu-satu bersaksi atau bagaimana nih Bang? Karena keterangannya hampir sama, kita mohonkan kepada majelis supaya diperiksa bersamaan. Bersamaan semuanya 12 Iya, sama untuk menghemat waktu. Persiapannya apa aja nih Bang? Persiapannya pertama ya berdoa, minta penyertaan Elohim. Yang kedua mental ya. Yang ketiga materi perkara untuk menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi. Katanya kan dari kuasa hukum Baradae kalau nanti ada pertemuan hendak meminta maaf, ini gimana nih persiapan? Langsung kepada keluarga meminta maaf. Kalau meminta maaf asalkan dia tulus, jujur dan berterus terang, ada etikat baik yang sempurna, kita terima. Tapi ada konfirmasi nggak di jam berapa nanti mereka akan hubungan baru? Belum ada. Iya. Oke? Ya. Baik. Oke, thank you Bang. Yuk, mari. Ya. Oke, mari. Kekasih almarhum Brigadir J, Vera Simanjuntak, menangis saat menceritakan percakapannya bersama Yosua pada Juni 2022 lalu. Hal itu diungkapkan Vera di persidangan Baradae atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terdengar suara Vera parau dan tampak mengusap air mata saat menyampaikan isi percakapan melalui video call bersama Yosua kekasihnya 21 Juni 2022 lalu. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso kemudian menggali keterangan Vera. Ia bertanya, apakah Vera bertanya lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban yang jelas soal masalah yang dialami Yosua. Alih-alih menjawab, Yosua justru meminta dirinya agar mencari pria lain untuk dinikahi. Adapun Yosua kemudian meninggal dunia pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Ia diduga meninggal karena tembakan Barada Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Terdapat 5 terdakwa dalam perkara ini, yaitu Baradae, Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kelimanya didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan dikenal pasal-pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP. Para terdakwa terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, tersangka terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barada Richard Eliezer tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 8:26 waktu Indonesia Barat. Sidang Baradae dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Momen haru terjadi di ruang persidangan ketika Barada Richard Eliezer menghampiri pihak keluarga Brigadir J. Raut wajah Barada Richard Eliezer terlihat berkaca-kaca setelah menyalami orang tua Brigadir J. Belum diketahui apa yang dibicarakan Baradae kepada orang tua Brigadir J.
Namun terlihat Baradae memancarkan ekspresi penyesalan sembari menangis dan diduga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada orang tua Brigadir J. Eliezer tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan nomor 70. Tiba didampingi pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan pengawalan ketat personil kepolisian. Diketahui Richard Eliezer merupakan satu-satunya pihak yang ditetapkan sebagai justice kolaborator oleh LPSK. Kedatangan Eliezer untuk menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi yang terdiri dari pengacara hingga keluarga Brigadir J. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan ia akan hadir bersama keluarga Brigadir J secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia akan datang ke pengadilan bersama dengan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, dan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Selain itu, saksi lainnya yang dihadirkan dalam perkara ini adalah Mahareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, dan Indra Manto Pasaribu. Diketahui Richard Eliezer didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa menyebutkan bahwa pembunuhan berencana itu dilakukan bersama dengan Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, serta Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua saat berada di Magelang. Pengakuan itu lantas membuat Ferdi Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo meminta anak buahnya Ricky Rizal untuk menembak Yosua. Tapi Ricky menolak perintah Sambo. Ia mengaku tak kuat mental jika harus menembak Yosua. Kemudian Ferdi Sambo memanggil terdakwa Richard Eliezer di lantai 3 rumah pribadi yang berada di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Disitulah Barada Richard Eliezer diperintah atasannya untuk mengeksekusi Yosua. Tak lama setelah perencanaan itu, rombongan bertolak ke rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Disitulah Yosua dieksekusi. Yosua ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022, tepatnya pukul 17:16 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, Richard Eliezer didakwa dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikianlah sahabat Korea Official, berita terkini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Korea Official, salam sehat selalu.